Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Firman dari kelas G Ekonomi Syariah semester 3. Berikut adalah video lembaga keuangan syariah, yaitu tugas untuk ujian akhir semester, dengan tugas membacakan materi tentang lembaga keuangan syariah dengan metode menutup mata. Langsung kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan bank syariah dan konvensional: pada bank konvensional, akad yang digunakan yaitu hanya simpan dan pinjam, sedangkan pada bank syariah yaitu akad yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Perbedaannya hanya terletak pada akadnya. Selanjutnya tentang usaha yang dibiayai. Pada bank konvensional, asal mendapat keuntungan maka akan diberikan pembiayaan. Sedangkan pada bank syariah, mereka hanya akan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang halal-halal saja. Bedaannya hanya terletak pada usaha-usaha yang dibiayai. Selanjutnya aspek legalitas. Jika bank konvensional diatur oleh undang-undang perbankan, maka bank syariah selain diatur oleh undang-undang perbankan, mereka juga harus patuh terhadap Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah, DSN atau DPS. Pada penyelesaian sengketa, jika pada bank konvensional diselesaikan di pengadilan negeri, maka pada bank syariah diselesaikan oleh Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Jika tidak sesuai, maka akan diselesaikan di pengadilan agama. Selanjutnya mudharabah. Pengertian mudharabah yaitu menurut bahasa yaitu doroba yang artinya berjalan atau memukul. Sedangkan menurut istilah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemodal sohibul mal atau lalu pihak kedua sebagai yang menjalankan usaha atau mudorib. Rukun mudharabah yaitu yang pertama pelaku akad, yaitu sohibul mal dan mudharib. Yang kedua yaitu objek, yaitu modal dan usaha dan nisab. Selanjutnya yang terakhir ijab qabul. Pembagian akad-akad mudharabah yaitu yang pertama mudharib mutlaqah, yaitu pihak sohibul mal memberikan keuangan kepada mudharib dalam menjalankan usaha. Selanjutnya yang kedua mudharib muqayyadah, yaitu pihak sohibul mal memberikan batasan-batasan tertentu kepada mudharib dalam menjalankan usaha. Dalil mudharabah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 198, laisa 'alaikum junahu an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Bukanlah dosa bagi kalian mencari barang dari Tuhanmu. Quran surah Al-Baqarah ayat 198. Yang ketiga, musyarakah atau syirkah. Pengertiannya menurut bahasa yaitu percampuran atau penggabungan. Sedangkan menurut istilah yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Selanjutnya,
rukun syirkah, yaitu pelaku akad, objek termasuk modal, pekerjaan, serta nisbah bagi hasil, dan yang terakhir ijab kabul. Selanjutnya pembagian syirkah atau musyarakah. Yang pertama yaitu syirkah abdan, di mana kerjasama antara dua orang atau lebih, tapi bukan dalam bentuk modal melainkan pekerjaan. Selanjutnya syirkah inan, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana keduanya sama-sama menyertakan modal dan sama-sama menjalankan usaha. Selanjutnya syirkah mudarabah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pelaku usaha. Selanjutnya syirkah wujuh, yaitu kerjasama di mana mengedepankan nama baik seseorang. Selanjutnya syirkah mufawadah, yaitu gabungan dari beberapa syirkah. Dasar hukum musyarakah terdapat dalam surah Al-As-Sadd ayat 24, yaitu wa inna katsiran minna khulata'i la yabdi ba'du ma ala ba'din innal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilan ma hum. Dan sesungguhnya mereka orang-orang yang berserikat berbuat zalim kepada sebagian lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikit pula dari mereka itu. Selanjutnya murabahah. Pengertian murabahah secara bahasa yaitu keuntungan atau kelebihan, sedangkan menurut istilah jual beli dengan menyebutkan berapa jumlah modal dan berapa keuntungan. Rukun murabahah yaitu pelaku akad, selanjutnya objek akad, dan yang terakhir ijab kabul. Dalil murabahah yaitu wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang kelima, jual beli salam. Pengertian menurut bahasa yaitu menyerahkan, sedangkan menurut istilah yaitu jual beli pesanan dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang diselesaikan di akhir. Rukun jual beli salam yaitu yang pertama pelaku akad, lalu objek akad, dan yang terakhir ijab kabul. Dalil jual beli salam yaitu yang artinya barang siapa yang melakukan jual beli salam, maka hendaknya dia mengetahui jumlah takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, serta waktu yang diketahui pula. Jual beli istisna, menurut pengertiannya menurut bahasa yaitu membuat, sedangkan menurut istilah yaitu jual beli pesanan dengan pembayaran bisa dilakukan di awal maupun di akhir, sedangkan penyerahan barang sesuai kesepakatan. Rukun istisna, jual beli istisna yaitu seperti biasa pelaku akad, objek, serta ijab kabul. Dalilnya yaitu ya ayyuhallazina amanu la ta'kuluna amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memaksa atau memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang benar-benar suka sama suka.
Selanjutnya ijaroh atau menurut bahasa yaitu upah, sedangkan menurut istilah yaitu perpindahan manfaat suatu barang atau jasa karena adanya upah. Rukunnya yaitu pelaku akad yaitu objek serta objeknya, dan ijab kabul. Dalilnya yaitu yang artinya jika mereka menyusuri sampai ke akar-akarnya, maka berikanlah mereka upahnya. Selanjutnya arahan atau gadai. Menurut bahasa rahan yaitu tetap, sedangkan menurut istilah yaitu transaksi pinjam meminjam dengan memberikan jaminan. Rukunnya yaitu pelaku akad, objek, serta ijab kabulnya. Dalilnya yaitu apabila dalam perjanjian sedang kamu tidak memiliki penulis, maka hendaknya adakan jaminan. Selanjutnya yaitu wadiah. Pengertian wadiah menurut bahasa yaitu meningkatkan, sedangkan menurut istilah yaitu titipan murni kepada seseorang untuk menjaga suatu barang. Rukun wadiah yaitu pelaku akad, objek akad, serta ijab kabul. Pembagian wadiah yaitu yang pertama wadiah yad al-amanah, yaitu menerima titipan tidak boleh dengan menggunakan barang yang dititipkan. Selanjutnya wadiah yad ad-dal amanah, yaitu seseorang yang dititipkan tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan. Dalil wadiah yaitu fa'in amina ba'dukum ba'dum fal yu'addi tu'mina amanatahu. Selanjutnya itu qard. Pengertian qard menurut bahasa yaitu potongan, sedangkan qard menurut istilah adalah menyerahkan suatu barang kepada pihak lain yang bisa diminta kembali di kemudian hari. Rukun qard yaitu pelaku akad, objek akad yaitu barang yang dipinjam, yang diserahkan, dan ijab kabul. Dalil qard yaitu barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah atau menginfakkan di jalan Allah hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Terima kasih, mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.